Silakan klik subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini ya kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani rutinitas sebagaimana mestinya dan tentunya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kesempatan kali ini ya di dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam di semester 1, kita berada di pertemuan yang kedua ya, yakni pertemuan yang pertama kita membahas tentang kontrak perkuliahan serta orientasi mata kuliah Metodologi Studi Islam. Orientasi mata kuliah studi Islam sebelumnya kita membahas berkaitan dengan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini di dalam mata kuliah, Metodologi Studi Islam. Pada kesempatan yang, kali ini ya, kita masih berada di dalam, mengenal berkaitan dengan metodologi studi Islam. Kenapa kok, metodologi studi Islam ini perlu kita pelajari, kenapa kok bisa dia ini diangkat. Kalau kemarin kan metodologi itu kan sebuah pendekatan ya, pendekatan dalam konteks studi Islam, bagaimana mempelajarinya, sehingga kita tahu, kebutuhan daripada Islam itu sendiri untuk manusia itu apa. Nah, maka perlu adanya pendekatan studi Islam ini. Maka dari berbagai pandangan, dari berbagai sudut pandang, kita akan bisa melihat, bagaimana, studi Islam itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari dalam rangka mendalami ajaran-ajaran Islam dalam konteks studi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal yaitu esensi daripada metodologi studi Islam. Dari esensi ini nanti ya, kita akan mencoba, eee, mengenal lebih dalam lagi mata kuliah, metodologi studi Islam ini. Esensi metodologi studi Islam itu di dalamnya berkaitan dengan pengajaran agama Islam. Nah, itu di dalam metodologi studi Islam. Mengapa demikian? Karena pendidikan umat lebih ditujukan pada persiapan akhirat dibanding keperluan hidup manusia. Kenapa kok perlu yang namanya studi atau pengajaran agama Islam? Karena begini, ada orang yang, terlahir ya, beragama agama warisan. Dalam artian kita ini lahir dengan kondisi orang tua kita ya beragama Islam, seperti itu. Nah, tidak cukup sampai di situ ya, maka secara esensinya umat manusia itu menurut pandangan Islam ya, yang di yang dipenuhi, yang menjadi orientasi kepentingan itu sebenarnya adalah kehidupan kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menciptakan, eee, kehidupan, kemudian menciptakan mati itu ya di apa namanya, agar menguji siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Nah, ini menjelaskan ya, mengisyaratkan bahwasanya memang orientasi kita adalah pendidikan di akhirat, persiapan apa namanya, untuk keperluan akhirat seperti itu. Namun untuk memenuhi itu semua, nggak mungkin kan kita memenuhi kebutuhan akhirat itu ketika nanti di akhirat. Tapi memenuhi kebutuhan akhirat itu tentu ketika kita masih di dunia. Nah, maka perlu adain studi pendidikan Islam ini. Studi itu pengajaran ya. Salah satu artinya adalah pengajaran. Kita belajar agama, agama itu yang diajarkan di dalamnya apa aja, ya kan. Itu ada apa namanya,
pembagian-pembagian masing-masing. Nah, kemudian materi pengajaran agama Islam itu terbatas hanya pada aspek-aspek fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, dan hadis. Yang diberikan juga hanya menurut satu mazhab tertentu, baik pada tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Nah, ini salah satu yang melatar belakangi mengapa pentingnya metodologi studi Islam itu. Nah, di dalam pengajaran agama Islam, tadi kita dalam rangka memenuhi kebutuhan akhirat itu, ada aspek-aspek ya, yang tadi yang dari fikih, ilmu tajwid, bagaimana mempelajari Al-Quran, melalui tafsir dan lain sebagainya. Dan terkadang ada beberapa orang ya, hanya berpatokan kepada pendapat satu mazhab atau satu pendapat seorang tertentu saja. Sehingga ini yang akan menjadikan tertutupnya diri seseorang itu terhadap, perkembangan ilmu, terhadap perbedaan dalam pandangan, dalam rangka menanggapi satu masalah. Nah, fikih, ilmu tajwid, kemudian tafsir kan banyak tuh, yang apa namanya, menjelaskan hadis dan lain sebagainya juga, berapa mazhab, berapa ulama, berapa pandangan kan banyak. Nah, ini perlu adanya pengetahuan lebih lanjut seperti itu. Nah, maka di dalam metodologi studi Islam ini kita tidak hanya mempelajari satu pandangan, bagaimana kita mempelajari banyak pandangan-pandangan ya yang ada di dalam Islam itu tentu memiliki landasan-landasan yang sama kuatnya. Seperti itu. Nah, dengan demikian karena tadi hanya berpatokan kepada satu mazhab, bahkan mungkin hanya sebatas Islam-Islam KTP saja, Islam warisan ya. Nah, maka kita akan melihat kondisi umat itu bagaimana. Akhirnya apa? Umat Islam mengalami kemunduran dan ketertinggalan dalam pencaturan global di berbagai bidang. Kenapa? Karena begini, eee, kalau kita terlalu tertutup dengan suatu perbedaan, dengan pendapat orang lain, apalagi dalam konteks ini kontemporer ya, dalam percaturan dunia itu dalam arti permainan dunia, perkembangan dunia, kita kan harus bisa mengimbangi dengan kemajuan. Pengetahuan pendidikan agama Islam kita, studi Islam kita itu harus juga berjalan perkembangannya sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya ketika ada masalah yang kontemporer, ya, kontemporer itu dalam arti permasalahan baru, kita sebagai apa namanya, pemikir Islam bisa apa namanya, menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang kontemporer. Sehingga tidak tidak mengalami kemunduran, seperti itu. Dan juga begini, jangan beranggapan bahwasanya orang yang belajar agama itu adalah suatu ketertinggalan, bukan. Justru, ya orang yang mempelajari studi Islam, agama Islam itu, dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah itu. Jadi sudah mempersiapkan tameng dengan studi Islam ini tadi. Nah, maka yang kedua, kondisi umat kalau memang tadi tidak apa namanya, tidak terbuka terhadap literasi-literasi yang lainnya, maka ada juga telah terjadi salah pengertian tentang hakikat Islam sehingga timbul kesan bahwa Islam itu bersifat sempit. Nah, ini karena dia tidak ada pengetahuan tentang studi Islam. Kemudian ada yang mengatakan Islam itu kaku, hanya statis, gitu-gitu aja gitu. Tidak sesuai dengan perkembangan. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita mempelajari studi Islam, maka semuanya itu akan dinamis. Kemudian ada juga, nah ini, tidak sesuai dengan apa namanya, eee, dengan alam modern, artinya dalam dalam perkembangan perkembangan zaman, seperti itu. Nah, kalau sudah umat Islam itu beranggapan bahwa Islam ini adalah keterbelakangan. Pertama, faktor dari internal umat Islam sendiri, ya karena memang tidak mau, apa namanya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam artian di dalam metodologi studi Islam itu kita
menyesuaikan pengetahuan agama, kita sesuai dengan perkembangan zaman, ini yang berkembang zaman saat ini Islam menawarkan. Nah, menawarkan sesuatu yang memang bisa kita sesuai dengan perkembangan zaman, maka studi Islam perlu, seperti itu. Nah, kalau tadi telah terjadi, kesan bahwasanya Islam itu bersifat sempit, kaku, statis, dan sebagainya, ini memang faktor eksternal, orang banyak tidak memahami bahwasanya Islam itu sebenarnya berlaku untuk semua, apa namanya, semua kalangan. Bahkan di dalam ayat kan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia." Dia tidak berbicara, "Ya ayyuhal mu'minun," "Ya ayyuhal muslimun," tidak. Tapi ada juga ayat-ayat yang menjelaskan, "Ya ayuhan nas," ya kan. Artinya ajaran di dalam agama Islam itu tidak hanya khusus kepada, umat Islam atau orang yang beriman, tidak, tapi seluruh manusia, seperti itu. Kaku, statis, dan tidak sesuai dengan, apa namanya, modernisasi yang ada saat ini. Nah, sebenarnya kalau kita bilang Islam ketertinggalan, ya tidak sebenarnya. Karena pengetahuan itu justru awalnya adalah dikembangkan oleh cendekiawan-cendekiawan muslim, seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka perlu adanya, pengetahuan tentang metodologi studi Islam, sehingga dapat merespon perkembangan-perkembangan zaman itu sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, kemudian kondisi umat yang berikutnya adalah di dalam masyarakat Islam berkembang pandangan dikotomis yang memisahkan antara dunia dan akhirat, antara urusan agama dan bukan agama. Jadi gini ya, eee, boleh kita memang zuhud, ya kan. Zuhud itu kan jauh daripada hiruk pikuk dan kesibukan duniawi. Jadi kebanyakan umat Islam itu ya, memiliki pandangan ini, kita tidak usah mementingkan kehidupan dunia, fokus saja kita kepada urusan urusan akhirat. Wong dunia ini kan urusannya tidak ada kaitannya dengan agama. Boleh, silahkan berpendapat seperti itu. Namun begini, sejatinya makanya di dalam Al-Quran surah Al-Mulk itu, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup, maut wal hayat, itu disandingkan antara mati dan hidup. Kita hidup di mana? Hidup di dunia atau di akhirat? Di dunia kan? Nah, kalau kita, apa namanya, berorientasi pada metodologi studi Islam, berpikir sebagai, apa namanya, pemuda yang akan mau hijrah, pemudi muslim, memanfaatkan kehidupan dunia untuk memenuhi kehidupan akhirat. Gimana caranya? Salah satu contohnya gini, kita senantiasa bersedekah ketika di dunia itu. Amal jariah kita tingkatkan, bangun masjid, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Ketika kita mati, amal ini akan jalan terus, amal jariah ini. Nah, inilah yang dinamakan kehidupan dunia dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan kehidupan akhirat. Memisahkan itu boleh ya, tetapi kita harus pahami bahwasanya kan hidup ini kan pilihan seperti itu. Maka dan Allah hanya menghendaki yang baik-baik, yang berorientasi kepada bernilaikan pahala dan ibadah. Nah, maka kebanyakan umat dia bersifat, memiliki pandangan dikotomis ya, tidak menghubungkan antara dunia dan akhirat. Padahal selama kita hidup di dunia, mari kita manfaatkan untuk memenuhi kehidupan kehidupan akhirat. Kemudian urusan dunia tidak mendapat perhatian yang semestinya dan pendidikan umat Islam hanya tertuju pada pendidikan keagamaan, bukan pendidikan agama. Jadi begini, pendidikan umat Islam itu memang
kebanyakan ya, yang diajarkan adalah pendidikan keagamaan. Keagamaan tuh gini, yang diajarkan melulu tentang fikih, yang diajarkan melulu tentang hadis. Ini memang wajib ya, ini memang harus kita pelajari. Tetapi ketika kita menjadikan pendidikan keagamaan dengan pendidikan agama, maka ada di situ proses, apa namanya, pendidikan agama yang kita selaraskan dengan perkembangan perkembangan zaman. Kalau pendidikan keagamaan tuh ya berbasis gini, kita memberikan pemahaman tentang sholat, tentang beribadah kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, iman orientasi, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pendidikan agama, bagaimana agama yang kita pahami, kemudian kita buat suatu konsep model pendidikan yang coraknya itu ada agamanya. Misalkan kita, membuat lembaga pendidikan misalkan SMK. Tetapi yang basisnya agama, pendidikan yang beragama, pendidikan kesehatan yang basisnya agama. Sekarang itu yang dibutuhkan bukan hanya dokter, bukan hanya tentara, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana dokter yang paham memang paham agama, bagaimana tentara yang memang hafal hadis, bagaimana polisi yang memang tahu tentang, apa namanya, dasar-dasar hukum Islam gitu. Sehingga dalam tindakan mereka, dalam profesi mereka itu berorientasikan kepada pendidikan pendidikan agama. Tahu yang mana yang hak, mana yang batil, ya kan? Mana yang, salah, mana yang benar, ya kan? Mana yang harus dibela, mana yang tidak. Nah ini apa namanya, yang mengharuskan kita, mempelajari metodologi studi Islam. Kemudian sikap umat juga sikap intoleran jangankan dengan penganut agama lain, tapi juga dengan sesama sesama muslim. Jadi begini, fanatik itu memang boleh, ya. Fanatik itu boleh. Artinya kita mengidentikan sesuatu dengan keyakinan kita itu boleh. Namun sikap toleransi juga harus kita laksanakan, kita perlihatkan gitu loh, sehingga betul-betul Islam ini rahmatan lil alamin, gitu loh. Kadang-kadang begini, di dalam umat Islam sendiri saja ya terkadang ada terjadi perbedaan, kemudian tidak mau bersatu, bahkan parahnya itu tidak mau satu majelis, tidak mau satu masjid. Kenapa? Ini karena tidak keterbukaan tadi. Ya apalagi dengan saudara yang beda 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 keyakinan seperti itu. Nah, maka metodologi studi Islam mengajarkan kita ya bagaimana bersikap toleransi dengan batasan-batasan pendidikan agama. Nah, lakum dinukum waliyadin. Artinya kalau sudah berbasis keyakinan, kemudian berbasis tentang dosa dan tidak dosa, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tegas, ya tegas, kita punya tuntunan, kita punya dasar hukum dan lain sebagainya. Tapi kalau bersosial, bermuamalah sesuai dengan apa namanya, sosial kita, sosialisasi kita dengan sesama non muslim, boleh-boleh saja. Yang penting kita tetap menjaga apa yang menjadi perintah dan, garis besar daripada ajaran agama agama Islam. Nah, maka, dengan demikian ya, perlu adanya, pengetahuan yang luas. Eee, Pengetahuan yang luas dalam artian kita paham juga dengan pendapat orang lain tentang suatu masalah yang mungkin itu kita beda beda pendapat. Kita kita lihat saja, kita pahami, kita cari literasinya, literaturnya, sumbernya dia mengatakan hal demikian seperti apa. Nah, maka metodologi studi Islam ini menjadikan kita berpikir dinamis, open minded terhadap perbedaan dalam konteks, Islam itu sendiri. Makanya nanti di apa namanya, di dalam metodologi studi Islam ini kan kita belajar tentang kebutuhan manusia terhadap wahyu. Nah, kebutuhan manusia terhadap wahyu itu kan nanti ada kebutuhan umat muslim terhadap wahyu itu bagaimana, terhadap ajaran Allah itu seperti apa. Kalau dia menjalankan hidupnya tidak butuh juga, tidak perlu juga tentang apa namanya, dasar-dasar daripada Al-Qur'an, ya sudah tidak masalah. Artinya dia
tidak menjaga apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam metodologi studi Islam, itu diajarkan kebutuhan terhadap wahyu itu seperti apa, membina keluarga, agama mengajarkan gimana. Yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah itu bagaimana. Kemudian menjalin hubungan kita terhadap non-muslim itu bagaimana. Kan? Nah, harus apa namanya? Harus diketahui sehingga betul-betul tercipta yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak apa namanya, tidak memperlihatkan seorang muslim ya yang memang memberikan kedamaian di dalam lingkungan. Seperti itu. Adapun masalah perbedaan pendapat, keilmuan dan lain sebagainya, ya, fattabayyan, maka kita harus tabayun, berdiskusi, ya kan, bermusyawarah, cari bersama dalil-dalil dan lain sebagainya. Nah, itu. Maka dengan demikian metodologi studi Islam ini ya mengajarkan kita itu membuka wawasan terhadap keilmuan pendidikan agama Islam. Bagaimana eh, ilmuwan menafsirkan ayat ini. Kemudian ada lagi berbeda tafsir dengan yang lainnya. Nah, ini kita harus mempelajari itu gitu. Namun di dalam metodologi studi Islam di perkuliahan ini kan singkat gitu. Selebihnya kita akan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan. Selalu apa namanya, membuka peluang untuk orang lain berpendapat dan kita dengarkan dan kemudian kita pelajari itu, ya. Sehingga kita tidak dangkal dan kerdil akan pengetahuan. Mengembangkan pendidikan agama Islam menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, itu gampang. Artinya apapun yang diinginkan perkembangan modernisasi pada saat ini, maka kita selaku calon pendidik muslim harus bisa juga menyuguhkan apa yang dibutuhkan masyarakat di perkembangan di era modern saat ini. Mungkin cukup sekian, yang dapat saya sampaikan, silahkan nanti, eee, berkomentar apabila ada yang ditanyakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa absen online. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik subscribe dan like video ini.